Salam sejahtera saudara yang dikasih Tuhan, senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, bayangkanlah kita sedang membuat adonan roti. Kita tahu dengan 1 sendok kecil ragi saja seluruh adonan dapat mengembang. Itulah yang terjadi pada dosa tersembunyi akan. Kecil secara ukuran tetapi mempengaruhi seluruh umat. Ya, dosa ibarat ragi kecil yang bisa membuat mengembangnya masalah menjadi besar. Saudara, bacaan leksionari hari ini menurut Yosua pasal 7 ayat 1 dilanjutkan ayat 10 hingga ayat 26 menunjukkan bagaimana di tengah kemenangan demi kemenangan bangsa Israel, tiba-tiba mereka mengalami kekalahan memalukan di kota kecil bernama Ai. Mengapa mereka kalah? Ternyata bukan karena strategi militer yang buruk, tetapi karena dosa tersembunyi oleh satu orang bernama Akan. Saudara, melalui bacaan leksionari hari ini kita belajar 3 kebenaran penting. 1. Dosa pribadi dapat berdampak kepada komunitas bahkan seluruh bangsa. Ayat 1 mencatat, tetapi orang Israel berubah setia. Tuhan memandang umat sebagai satu tubuh. Dosa pribadi dapat menyebabkan komunitas menderita. Bukankah dalam kehidupan gereja, satu tindakan tidak jujur, satu kebiasaan gosip, atau satu kompromis dapat menjadi toksik, meracuni atmosfer rohani seluruh komunitas. Kebenaran yang kedua, dosa yang disembunyikan dapat menghalangi kehadiran Tuhan. Tuhan berkata, "Aku tidak akan menyertai kamu lagi." Ya, Tuhan tidak bisa tinggal dalam komunitas yang membiarkan ketidaktaatan. Ingat, kita tidak bisa mengharapkan berkat Tuhan sambil menyimpan jubah dan emas dosa di bawah tenda hati kita. Kebenaran yang ketiga, pertobatan sejati menuntun kejujuran dan tindakan tegas. Di sini Akan akhirnya berkata, "Benar, aku telah berdosa." Ingat, pertobatan bukan hanya pengakuan, tetapi penyerahan penuh dari apa yang disembunyikan. Israel tidak hanya mengaku, tetapi juga membersihkan sepenuhnya, bahkan hingga menumpas akar dosanya. Saudara, apakah ada jubah yang tersembunyi dalam hidup kita? Kebiasaan dosa yang kita simpan diam-diam? Apakah kita benar-benar hidup dalam integritas rohani di hadapan Tuhan dan sesama? Mari kita lakukan langkah-langkah nyata sebagai berikut. 1. Lakukan audit pribadi. Artinya, memeriksa diri dengan jujur hidup kita di hadapan Tuhan. Kedua, mari membersihkan diri dari hal-hal yang tidak kudus. Ketiga, bangun budaya keterbukaan dan saling menegur dalam kasih di tengah komunitas gereja. Mari kita ingat baik-baik. Kabar baiknya apa? Meskipun keras terjadi penghakiman atas Akan, tapi ini bukan akhir dari kisah Israel. Karena setelah itu mereka kembali mengalami kemenangan. Ya, pembersihan membawa pada pemulihan. Begitu juga dalam hidup kita. Ketika dosa dibereskan, kita percaya hadirat Tuhan kembali nyata di hidup kita. Apakah saudara mau? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau hidup di hadapan Allah benar, sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hidup kami. Kami tahu Tuhan Allah Maha Tahu. Tidak ada satupun perkara yang dapat kami sembunyikan dari Tuhan. Kami mau Tuhan terbuka di hadapan Allah. Tidak membiarkan sedikit pun ruangan gelap di hidup kami di mana Tuhan tidak hadir. Kami mau Tuhan terang Tuhan menyinari
hidup kami, mengusir setiap kegelapan dan perbuatan-perbuatan yang kami tahu Tuhan tidak berkenan. Kami mau Tuhan hidup benar. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Kami tahu daging ini lemah, tetapi roh kami mau taat. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada saat ini.